Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Tornado. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sandatia Marta, Delonix Regia Adaha, Lira Navia Febriani, Nanda Kafiza, dan Sri Marta Husna. Kami akan membacakan tentang tornado yang terdiri dari pengertiannya, ciri-cirinya, prosesnya, dampaknya, dan mitigasi apabila terjadi bencana tornado. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian tornado. Angin tornado merupakan kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antar awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lira Febriani. Yang kedua, ciri-ciri tornado. Yang pertama, langit seketika akan berubah mendung dan menjadi hitam. Yang kedua, biasanya terjadi hujan es di sekitar daerah selama sekitar 20-25 menit. Yang ketiga, pasca badai hujan, suasana akan menjadi lebih tenang. Namun, langit akan semakin gelap dan menghitam. Yang keempat, awan di langit akan bergerak cepat dan mengelilingi suatu wilayah. Yang keenam, terdengar suara keras seperti air terjun, lalu akan berubah seperti suara pesawat jet yang sangat keras. Yang ketujuh, angin tornado biasanya akan bergerak dari arah barat ke arah timur laut, namun ada pula angin tornado yang bergerak ke arah timur, tenggara, utara, dan barat laut. Selanjutnya, proses terjadinya tornado yang akan dibacakan oleh Delonix. Proses terjadinya tornado. Angin tornado biasanya terjadi ketika musim pancaroba pada waktu siang atau sore hari dengan suhu udara panas, pengap, dan awan di langit akan menghitam. Proses terjadinya angin tornado terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase tumbuh. Pada fase tumbuh ini terjadi arus udara yang naik ke atas di awan yang terjadi dengan kuat. Yang kedua, fase dewasa. Pada fase dewasa, titik-titik air di awan tidak bisa tertahan lagi oleh udara yang naik ke arah puncak awan, sehingga menimbulkan hujan turun dan menyebabkan gesekan di antara arus udara yang naik dan arus udara yang turun. Yang ketiga, fase punah. Pada fase ini, massa udara yang naik akan menghilang, sehingga massa udara yang diturunkan meluas ke seluruh bagian awan. Selanjutnya, dampak tornado yang akan dibacakan oleh Nanda Kafiza. Dampak tornado. 1. Banjir, tsunami, dan tanah longsor. 2. Merusak jaringan listrik. 3. Membahayakan keselamatan. 4. Rusaknya rumah dan infrastruktur suatu daerah. 5. Dapat menimbulkan korban jiwa. 6. Rusaknya kebun-kebun warga. 7. Banyak puing-puing dan sampah yang terbawa tornado dan berserakan. 8. Terganggunya kegiatan-kegiatan ekonomi. Selanjutnya, mitigasi bencana tornado yang dibacakan oleh Husna. Mitigasi bencana tornado. Yang pertama, memahami tempat tinggal sebelum menempati sebuah rumah atau membangun rumah tentu akan lebih baik ketika mencari informasi terkait wilayah tersebut. Yang kedua, melakukan penghijauan. Angin tornado biasanya terjadi pada tempat yang luas dan terbuka. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan kita. Karena angin tornado akan terpecah ketika muncul pada area yang memiliki banyak pepohonan. Lanjut Husna. Mitigasi bencana tornado. Yang pertama, membuat rumah kuat dan
permanen. Untuk mengatasi dampak dari angin tornado, akan lebih baik jika membangun rumah dengan fondasi yang kuat dengan permanen, sehingga rumah bisa menjadi tempat berlindung ketika terjadinya tornado. Dan yang kedua, mencari perlindungan yang kuat ketika terjadinya angin tornado. Ketika terjadinya angin tornado, sebaiknya mencari perlindungan pada tempat yang kokoh dan kuat. Sebaiknya hindari tempat sekitar pohon tinggi dan baliho karena berpotensi roboh ketika dilewati oleh angin tornado. Selanjutnya, kesimpulan. Angin tornado adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Penyebab terjadinya angin tornado disebabkan karena udara panas dan dingin bertemu, sehingga saling bentrok dan terbentuklah tornado. Terjadinya angin tornado biasanya terjadi pada musim pancaroba pada siang hari, suhu udara panas, pengap, dan awan hitam berkumpul. Akibat radiasi matahari di siang hari, tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya, di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang tinggi. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya guys, terima kasih.